Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast dari Kasrat HMJM. Nah, ini adalah episode ketiga dari podcast yang sudah kita jalankan. Di episode sebelumnya, di episode 1 dan 2 kita sudah membahas beberapa tentang, di episode pertama yaitu tentang organisasi, dan di episode kedua tentang ya bagaimana muda ingin membangun bisnis. Nah, di episode 3 kali ini kita nggak bakal jauh-jauh pembahasan dari hal tersebut, akan tetapi sekarang bakal membahas tentang keorganisasian juga yang produktif di usia muda. Nah, dan kali ini aku bakal bincang-bincang bareng salah satu dosen muda yang ada di FEB Unimus ini. Nah, jadi kalian jangan penasaran dulu, sabar dulu, tahan dulu. Ini merupakan salah satu dosen muda, keren juga, akal kata orang-orang juga idaman para cewek gitu lah ya. Jadi kalian ya kemarin nonton bareng-bareng dengan aku. Tanpa lama lagi mungkin kita bisa langsung panggil bintang tamu hari ini, yaitu Pak Firdaus. Silakan Pak. Siap ya? Ya siap Pak. Boleh saya duduk? Aduh boleh sih Pak. Boleh. Udah kayak mau KUA nih. Oke, di sebelah aku sudah ada Pak Firdaus, salah satu dosen muda Unimus. Nah, sekarang Bapak sedang sibuk apa aja nih Pak kira-kira? Selain menjadi dosen, kira-kira ada kesibukan di balik itu sebelahnya? Sampingan? Oke, kalau untuk sampingan ini kerjaan atau gimana nih? Iya, dari Bapaknya gimana? Kira-kira kesibukan apa gitu? Selain mengajar, memang saya juga aktif di beberapa organisasi karena dosen itu diwajibkan untuk mengikuti beberapa asosiasi ya di profesi. Jadi saya juga sering teman-teman jadi moderator bahkan berbicara di beberapa acara. Jadi jangan dipandang kalau dosen lagi libur nih atau sebagai mahasiswa lagi libur, dosen itu juga libur. Nggak ada istilah itu ya. Dosen itu 24 jam dan tidak ada libur. Gitu sih Mas. Jadi lumayan produktif ya Pak ya, selain mengajar juga ada ikut organisasi dan lain hal gitu ya Pak. Ya jelas. Kalau kita tidak produktif, tapi masih muda ya Mas ya? Iya. Masih muda nggak sih? Masih muda Pak? Ya, masih muda ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita masih muda ya masih harus produktif sih sebenarnya. Karena jujur aja besok teman-teman juga pasti akan ngerasain kalau kita tidak produktif kita tidak akan dilirik oleh banyak orang. Iya betul. Cuma kan dari kita kan ini para Gen Z ya Pak. Nah para Gen Z sekarang kan kebanyakan cuma ya mager nih, males nih. Nah gitu loh Pak. Jadi produktifnya itu kadang terganggu akan hal itu, akan dari kata-kata mager tadi, maunya rebahan aja gitu loh Pak. Oke, kalau mager sebenarnya istilah-istilah yang cukup lama ya udah terkenal. Cuma satu hal yang ingin saya highlight, mager itu sebenarnya bukan. Tapi satu hal yang harus diingat, kita harus punya manajemen waktu yang bagus. Jadi mager itu ada waktunya. Jadi jangan everyday atau every time itu mager. Mager itu boleh, saya juga sering mager kalau hari Minggu gak terlalu banyak, saya magerin dulu tuh, rebahan dulu. Karena orang juga butuh istirahat. Gak harus everyday atau every time harus kerja. Gitu. Cuman sebaliknya nggak harus every time everyday harus mager terus ya Pak. Oke. Lagi sebagai anak muda yang punya istilah di sini Gen Z adalah ajin perubahan. Nah Pak, kira-kira menurut Bapak sendiri dengan adanya organisasi ini menjadi salah satu penghambat dalam akademik atau justru menjadi fasilitator nih atau untuk agar kayak mahasiswa ini memiliki soft skill gitu Pak dalam ya baik dalam hal apapun. Agak-agak rinci ya pertanyaannya karena pada kenyataannya memang ada ya, semua pilihan itu pasti ada plus minusnya. Kalau kita berbicara organisasi sebenarnya tujuan utamanya untuk mendewasakan kita, apalagi kan teman-teman mahasiswa kalau udah masuk di ranahnya di sini perkampusan, di awal kan sudah diperkenalkan berbagai macam organisasi ya, dan diwajibkan untuk ikut organisasi. Nah hal inilah yang notabene membuat kita ke distract, oh jadi mahasiswa itu harus ikut organisasi.
Nah kalau ditanya bahwasanya organisasi itu bisa nggak sih jadi penghalang atau fasilitator? Dua-duanya bisa. Ya, dua-duanya bisa. Kenapa saya katakan dua-duanya bisa? Organisasi yang ada itu bisa menjadi bumerang untuk kita manakala kita tidak bisa memanage waktu kita dengan baik. Jadi prioritas itu harus ada. Kita harus ingat bahwasanya masuk sebagai mahasiswa itu prioritasnya apa? Kita pengen jadi sarjana dong. Iya, bukan menjadi anak organisasi selamanya. Karena kalau organisasi selamanya akan jadi mahasiswa selama atau mahasiswa lagi. Jadi itu. Nah yang kedua, organisasi bisa menjadi yang namanya fasilitator. Bisa di organisasi kan teman-teman dapat banyak ilmu tuh, pengamatannya, manajemen waktu, terus event dan sebagainya itu dibutuhkan. Kita butuh banget itu yang namanya manajemen waktu. And then kalau teman-teman sering ikut acara A, B, dan C itu kita butuh banget. Bahkan judi besok atau dunia usaha dan industri itu butuh pengalaman Anda, dan itu bisa mendukung akademik Anda juga. Itu masih Mungkin ya gunanya itu untuk di masa depan di beberapa setelah itu ya Pak. Oke, mungkin bisa dikatakan setelahnya. Ya, mungkin bisa dikatakan setelahnya. Tapi kalau kita iringi perjalanan perkampusan kita sebagai mahasiswa sebelum pun kita sudah dapat tuh. Ya contoh gini, organisasi itu banyak perkara yang romantis. Jadi organisasi itu kan banyak romantismenya. Ya ada. Ya, berantemnya banyak, Ya. sebagainya. Tapi hal tersebut ternyata memicu kita untuk punya problem solving. Ya, setiap masalah kita punya apa namanya istilahnya di sini win-win solution-nya. Ya, Di situ juga mendewasakan kita. Itu tugas akhir teman-teman kan ujung-ujungnya mau di skripsi, ada portofolio atau artikel nih. Nah itu dibutuhkan. Karena pengalaman organisasi kan nanti teman-teman punya jaringan. Kita punya apa istilahnya di sini teman-teman dari luar mampu. Yang notabene bisa saja besok jadi responden kita. Ya kan kalau di tugas akhir. Iya betul. Oke Pak, ini selanjutnya mungkin dari Bapak sendiri nih, dari pengalaman dari diri Bapak sendiri, kira-kira dari organisasi ini ada yang menghambat dari akademik Bapak sendiri nggak kira-kira? Atau pernah terjadi Bapak selama Bapak ikut organisasi? Ini cerita pribadi berarti. Iya, Pak. Kok kayaknya seneng banget kulit pribadi dan dosennya gitu. Iya, ya kan yang bagus-bagusnya tuh. Jadi selama saya bergabung jadi mahasiswa ini di 2014 sampai 2018 itu saya masih aktif organisasi mahasiswa. Itu di Bapak D1? Ya di S1. Kalau di S2 kan sudah menjadi dosen dan sampai sekarang. Nah penghambat perjalanan hidup saya tidak ada penghambat. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya merasa organisasi itu menyenangkan. Iya. Tapi lagi-lagi ketika kita masuk di semester 1-2 itu kan kita pilih banyak tuh organisasi. Ya dulu saya pilih banyak tuh, ada 3, ada TSM, ada silat, terus ada kalau di sini tuh Himalaya. Nah mungkin ya mungkin semacam Himalaya itu ada. Tapi pada akhirnya saya nggak pilih banyak tiga-tiganya. Sesuai dengan passion yang saya suka, menyanyi. Jadi saya ikut PSM dan TSM dari semester 1 sampai semester 7 saya ikut sampai akhir. Tiba saatnya saya jadi sudah berhenti. Karena selesai dong Pak. Ya karena nggak mungkin lagi kan di sana. Mungkin tidak saya pandang dalam kehidupan saya sendiri organisasi tidak menjadi penghalang bagi saya. Kenapa? Karena kebukti bahwa ya akhirnya saya juga ya mungkin bukan sombong ya, ada bicara jadi. Ya boleh. Jadi ketika saya ikut organisasi malah IPK saya naik. Karena notasinya dari dosen itu bagus. Nah tapi satu hal yang saya sampaikan juga, saya tidak pernah bolong di dalam perkuliahan. Saya tidak pernah bolong dalam perkuliahan. Jadi organisasi saya juga kuliah saya jalan. Nah ini jadi penyakit sebenarnya untuk mahasiswa sekarang yang notabene terlalu sibuk dengan organisasi. Ada yang lupa tujuan utamanya, besok akan terjadi saja. Tapi kalau organisasi terlalu sibuk akan ada masa mulai makanya.
Akhirnya kuliah terus. Nah, Nggak jadi sarjana. nggak jadi sarjana dan kita bayar lagi mas. Oh iya. Dan kita sebagai mahasiswa perlu banget mikirin pembiayaan dengan bayar. Master, ini harus baru kata guys. Yes, benar sekali. Nah, ini kan saya agak ngobrol-ngobrol juga ya Pak dari beberapa PPH atau kating-kating nih. Bapak sendiri kan juga ngajar di semester 4 gitu ya Pak ya. Nah, kalau nggak salah itu di teori organisasi. Nah, kira-kira menurut Bapak sendiri dalam teori organisasi yang paling baik itu cara memimpin itu dalam gaya yang seperti apa Pak? Oke, secara teori ya. Iya. Boleh nih, boleh. Jadi kalau kita berbicara teori sendiri, sebenarnya tidak ada satu teori yang notabene bisa menyelesaikan semua permasalahan dari organisasi. Tidak ada satu teori. Jadi teori itu dibentuk banyak sekali teori dikarenakan memang problematikanya di organisasi itu beda-beda. Tapi yang ingin saya share mungkin ke teman-teman, ada satu teori yang notabene itu kayaknya sesuai dengan anak muda juga, yaitu situational. Kenapa saya pilih gaya kepemimpinan itu yang situational? Karena di dalam hal ini tuh kita bisa bertindak itu sesuai dengan keadaan. Jadi tidak terpaku dengan A, B, C, D. Tapi sekiranya kejadiannya A, ya udah kita bersikap. Ya mungkin ada kalanya teman-teman di katakan di HMJ ya, itu akan ketemu berbagai macam persoalan. Dan problem solving yang dibuat itu juga akan nalurinya muncul gitu. Karena kita punya ciri khas yaitu situational. Jadi mungkin bagian itu kalau pandangan saya pribadi sendiri. Jadi mungkin kita bisa langsung bersikap sesuai keadaannya gitu ya Pak? Betul banget. Jadi kalau teman-teman lihat ada di pemimpin kita sekarang itu ada yang arogan dan lain sebagainya, sebenarnya tidak salah juga, tidak salah juga. Cuman memang kalau kita berbicara manusia kan satu dengan yang beda kan. Dia punya persepsi, dia punya pandangan sendiri untuk melihat. Ya, saya punya Mas atau Mas melihat saya kan punya persepsi tersendiri. Oh ya seperti ini. Begitu pula kepemimpinan. Dan satu lagi berkaitan dengan pemimpin, kita tidak bisa memaksa orang itu senang. Makanya kalau menjadi seorang pemimpin besok teman-teman menjadi pemimpin, jangan pernah berusaha untuk selalu membuat orang senang. Tapi lakukanlah sesuai job deskmu dan itu berguna untuk atau bermanfaat untuk orang lain. Kalau seperti itu tidak banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya Pak, tapi minimal bisa berguna. Ya setidaknya lah. Setidaknya ada hal yang notabene mencirikan oh ini kita manusia berguna. Atau gengsi-gengsi yang notabene ternyata punya potensi bagus di organisasi maupun di luar organisasi. Nah, jadi Pak, dari tadi kan kita juga udah ngobrol-ngobrol santai nih. Kira-kira ada haus sedikit nih, itu kan ada nyangkut gitu ya Pak ya. Ada nyangkut ya? Iya, kita mungkin, ya agak seret. Iya, kita ada sedikit snack nih. Aduh, Masya Allah, mana nih? Iya. Ya, ini dia Pak ya, mungkin Makasih banget Mas. Sibuk dulu ya Mas ya? ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih. Baik banget itu. Terus itu lagi Mas. Tadi-tadinya Mas ya? Iya. Mari Pak, minum dulu Pak. Dulu Pak, dulu boleh. Oke, saya boleh duduk dulu ya? Boleh. Mau makan dulu boleh. Nggak usah. Nanti krik-kriknya malah kedengeran sampai ke tangga, nggak enak. Nggak apa-apa, tenang aja udah dikasih. Oh gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Suara gue bagus deh. Insya Allah. Ini disponsori oleh Living Pak. Aduh, Pak jangan gimana. Sorry. Aja Pak, nggak tahu di podcast dia juga mereka mau beneran kan? Oh iya. Dia nyangkut kan? Harapannya gitu ya. Iya. Jadi kok Nanti dikirim sama di try on ya guys. Oke Pak, kita lanjutnya the next question. Nah,
Kalau melihat situasi organisasi yang ada di Unimus nih, khususnya di HMJM sendiri, bagaimana Bapak sebagai dosen kira-kira memberi dukungan kepada mahasiswa yang aktif di organisasinya sendiri? Sebagai dosen ya. Iya. Kalau peran saya sebagai dosen berarti sebagai bapak ya. Iya betul. Yang namanya sebagai orang tua juga. Oke, yang namanya bapak itu kan harus mengayomi. Nah di dalam hal ini dukungan saya sebenarnya ketika saya mengajar di kelas, entah itu semester yang masih di bawah ataupun yang di atas, itu saya lakukan bersama dalam di sini. Saya berikan satu teori, yang kedua itu case. Yang notabene case ini tuh hampir-hampir semua dilihat dengan mata yang sama. Jadi saya tidak menceritakan orang lain yang 100%, tapi itu memang saya rasakan. Jadi mahasiswa ketika bertanya ataupun teman-teman mahasiswa yang di organisasi itu bisa. Jadi nggak ada A, B, C, D nanti yang notabene tidak sesuai. Karena itu memang ini saya rasakan. Nah selain itu memang di dalam hal ini support system, salah satu support system itu memang ada di dosen. Karena hampir-hampir beberapa kegiatan itu harus menggunakan dosen. Dan kalau saya sendiri, karena saya juga belum lama ya di Unimus, ya berapa tahun kan? Belum matang lagi ya. Jadi belum matang. Tapi saya sudah bisa merasakan atmosfer organisasi yang ada di Unimus, terutama di HMJ. Karena kebetulan saya ngajar di kelas yang notabene anak-anak HMJ-nya banyak. Ya, dan berantemnya juga mereka betul-betul berantem. Maksudnya perang pendapat. Ya. Dan di situ saya bisa melihat bahwasanya ternyata gengsi itu punya pemikiran yang berbeda. Ya. Jadi beberapa survei yang ada di sana mengatakan gengsi itu ada yang, ya memang ada negatifnya. Tapi ketika saya masuk ke kelas tersebut, saya merasa kalau mereka memang punya potensi, cuman memang perlu diarahkan. Nah, disinilah fungsi dosen untuk mengarahkan, dan kalau ada memang hal yang ibarat kata dilihat tidak sesuai lagi dengan koridor yang di organisasi, itu pasti. Karena menurut saya sendiri juga gitu Pak, karena saya kan juga Gen Z nih, merasa kalau misalnya kita ini kurang bisa dalam mengontrol emosional sendiri. Nah, ini kan Pak, gitu nggak Pak? Iya. Amalan kita tuh masih menyerang-menyerang gitu. Ya benar sih, kalau kita berbicara emosional agak sedikit susah untuk berbicara. Karena memang penyakit anak-anak muda saat ini, apalagi lagi Gen Z, itu ada di emosional. Dan terkadang tidak ditelaah dengan baik sebuah berita atau informasi. Makanya emosinya mudah tersinggung. Nah, mungkin lebih kalau kita untuk mensiasati emosi tersebut, ya. Maka kalau di Islam kan ada istilahnya, kalau kita marah itu ketika lagi berdiri kita duduk. Ya, kalau kita lagi duduk kita disuruh balik. Nah, itu istilahnya. Nah, istilah itu sebenarnya bukan cuma istilah. Jadi kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa tuh yang membuat kita tuh mudah tersulut atau mudah marah. Nah, jadi makanya saya selalu bilang ke teman-teman mahasiswa, ketika teman-teman itu bisa memahami dirinya dengan baik, itu akan bisa mengontrol. Itu hanya butuh kontrol. Misal, kalau saya ngajar itu saya sering marah dikarenakan mahasiswa itu telat. Iya, telat masuk. Kalau masuk juga kadang-kadang telat. Ya karena manusia ya. Kerjaan dosen itu bukan hanya ngajar, soalnya ngurus anak. Jadi kan berarti Pak? Maksud saya dosen yang lain gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi rasa marah saya tersebut, mahasiswa yang telat itu saya kasih punishment. Meskipun kadang-kadang punishmentnya itu dipandang kayak apa sih, kayak ngaji dan sebagainya, tapi pahami dengan sangat baik bahwasanya punishment yang ada itu akan termonitor dengan baik di teman-teman. Contoh satu punishment yang berhasil dibahas. Contoh punishment yang sering saya kasih di kelas, nulis bahasa. Terus kadang kita ngaji, bikin akun, dadakan, Ya, cakep gitu ya. dan spontanitas. Dan kalau kita melihat kebetulan ada salah satu organisasi yang sering dapat sih sebenarnya di kosan. Sering telat. Iya, bukan sering sih, kadang telat. Kadang telat. Ini boleh disebut nggak sih namanya sebenarnya? Ada ini Pak. Boleh inisialnya ya. Inisialnya. Ya. Jangan kepo dulu ya teman-teman. Sering banget.
Tapi bagusnya nih anak cukup aktif dan sensor motoriknya itu kalau di anak-anak itu dia bisa nangkep ya kalau dosis itu begini. Meskipun habis itu dia ditertawain sama banyak orang. Tapi sekali lagi tertawa mereka itu justru penyimpanan untuk lagi. Karena saya senang bawa soal mahasiswa yang senang ngerjain maksudnya gitu ya. Itu kan sebagai salah satu media untuk kita happy ya. Karena di kelas itu kan kadang sepanjangan, jadi dengan adanya mahasiswa yang telat kita bisa bikin kelas itu jadi lain. Nah, oke Pak, mungkin kita lanjut next question ya Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak bisa nggak nih organisasi itu sendiri membantu untuk menangani problem-problem mahasiswa selama belajar gitu Pak? Selama belajar ya. Selama belajar di kampus. Organisasi bisa membantu penyelesaian problem. Sebenarnya bisa juga saja. Tapi pahami problem mahasiswa kan banyak ya. Oh iya. Tergantung problemnya yang mana. Karena kalau kita berbicara organisasi dengan mahasiswa itu memang erat, tapi pahami juga ya kebutuhan kita itu menjadi program kita sendiri. Nah, organisasi sebenarnya bisa membantu kita ataupun mahasiswa ataupun siapapun sebenarnya, bukan hanya sekedar mahasiswa, untuk menyelesaikan problemnya di dalam pembelajaran. Contoh, di dalam organisasi itu ada istilah struktur organisasi. Nah, di akademik itu juga ada cara mengajar dan sebagainya. Contoh gini, ketika teman-teman nanti sudah mau semester akhir kan itu ada pembimbingan. Ketika memahami struktur organisasi dengan baik, itu pasti akan mulus. Kenapa? Karena ada di sana komunikasi. Kita bisa berbicara di sini, bisa proses itu harus ada. Saya bapak harus ada. Nah, itu jarang sekali mahasiswa itu ketika tidak ikut organisasi dibandingkan anak-anak atau teman-teman organisasi itu akan lebih memahami bagaimana cara untuk karena berkomunikasi dengan dosen nanti, dengan berkomunikasi dengan yang lainnya. Kenapa saya kaitkan dengan pendidikan? Di pembelajaran itu hampir pembelajaran itu komunikasi dan itu ada di organisasi. Dan saya bisa bilang bahwasanya kalau ada komunikasi yang ada di organisasi, acaranya iya kan? Iya. Walaupun hanya ada istilah sounding-soundingan, tapi sounding-soundingan itu udah merupakan komunikasi ya. Nah, itu yang saya katakan bahwasanya organisasi itu bisa menjadi problem solver untuk teman-teman. Asal teman-teman itu tidak menganggap organisasi itu Tuhan. Ya, paham yang aku saya mas. Sedikit banyaknya saya paham. Sedikit banyaknya Pak. Iya. Kok kayak kuliah aja mas. Oke gitu. Itu sih mas menurut saya sendiri. Oke Pak. Nah mungkin lanjut, ada beberapa step kira-kira yang harus dilakukan oleh anggota organisasi untuk menyeimbangkan antara organisasi sendiri sama proses mengajar Pak, biar tetap balance, tetap seimbang gitu Pak. Kira-kira ada tips and trick ataupun step yang menurut Bapak itu gimana dan bagus biar balance nih dua-duanya gitu, ada berat sebelah gitu Pak. Oke, ini bisa ditanyain step-stepnya ya. Iya, boleh stepnya, boleh tips and trick dari Bapak gitu kan Bapak. Oke. Jadi idealnya memang kita itu harus hidup dan antara organisasi dengan perkuliahan atau pembelajaran itu harus balance. Jadi jangan sampai kita itu berat sebelah. Nah, kenapa? Karena kita juga butuh. Karena kan besok kita fresh graduate itu yang ditanya juga pengalaman apa mas? Kan kita belum punya pengalaman kerja nih. Yang tabenya yang dibutuhkan sama Dudi di industri ataupun usaha di luar sana. Jadi dengan adanya organisasi kita bisa nyadari nih, setidaknya saya pernah jadi ketua, ya, tapi tidak tulis ketua kok. Ada penjabaran bahwasanya saya pernah mengkoordinir acara A, B, C, D, itu jadi pengalaman. Nah, step-stepnya sendiri sebenarnya gini, biar dua-duanya jalan dengan baik, kita kembalikan ke nawaitu kita. Nawaitu kita itu dapat jadi sikap prioritas. Nawaitu ini yang mana? Oh iya, kita menjadi satu. Bukan berarti 50-50 ya, maksudnya itu akademik 50, organisasi 50 enggak juga. Tapi saya selalu menyarankan mahasiswa, ayo teman-teman ingat, ada orang tua yang selalu nanya apa kamu lulus, ada pacar yang nanya apa kamu lulus karena nanti mau dilamar, ada teman-teman yang julid yang seolah-olah mereka tahu perkuliahan tapi
sebenarnya tidak. Iya. Nah maka dari itu saya selalu bilang sangat yuk fokus dulu. Organisasi itu juga penting, sangat penting banget. Tapi jangan porsinya gitu. Karena ingat kalau tidak bikin akan ada yang korban. Yang korbannya ya akademiknya. Akademiknya misalnya nanti tuh IPK nya sulit. Terus lagi lulus nah itu jadi waktu itu harus dikembalikan dulu. Karena kalau udah kembali enak tuh. Yang mungkin yang paling umum terkait dengan manajemen. Kalau kita sama-sama mahasiswa itu harus menghargai waktu dengan sangat baik. Ya. Karena kalau teman-teman mahasiswa menghargai waktu dengan baik, itu tidak terpuji. Bahkan ada yang katakan kan manis. Ya. Itu bukan hanya sebuah statement, tapi itu betul-betul. Iya, kita bisa ngebayangin kalau kita berbicara bisnis 1 menit saja itu bisa rugi miliar. Makanya di manajemen waktu ini teman-teman harus betul-betul menguasai. Nah selain itu saya ingin juga share bahwasanya manajemen stressing, karena mahasiswa kan sering stres ya pangapunten atau maaf yang bahasa banyak keluar bahwasanya di Semarang sendiri sudah banyak mahasiswa yang yang notabene tidak seharusnya dilakukan. Karena stres. Nah, makanya mahasiswa juga perlu diikutkan. Kalau di Univers kan ya ini kita kan ada banyak kelas-kelas ataupun event-event setidaknya siraman rohani kita ya kan tidak perlu cari di luar. Dan hampir setiap Sabtu pun ada pengajian. Kalau di dosen itu setiap Kamis minggu kedua itu pasti pengajian. Itu juga menetralisir kehidupan ataupun keperluan kita sebagai manusia biasa di dunia. Nah, oke nih Pak, kira-kira kan kita udah di organisasi nih harus butuh beberapa keterampilan. Kira-kira menurut Bapak sendiri atau sepengalaman Bapak, keterampilan apa atau soft skill apa yang bisa menunjang di akademiknya dari ini sendiri, dari organisasi itu sendiri? Oke, keterampilan ya. Berbicara keterampilan sebenarnya lebih kepada bagaimana teman-teman bisa memanage waktu. Saya kembalikan ke manage waktu karena ini pengalaman saya ketika masuk di organisasi dan di perkuliahan. Itu kalau tanpa manajemen waktu, saya sulit untuk stay di sini sebenarnya. Karena di S1 itu saya kerja, kuliah, plus organisasi. Jadi tiga-tiganya saya mengalami. Jadi kan kalau sembilan mahasiswa yang saya mengeluh kerja nggak konten di perkuliahan dan sebagainya, apalah kehidupan mahasiswa sekarang itu lebih berat daripada dulu. Kalau saya lihat dari segi teknologi, mahasiswa sepertinya punya banyak teknologi. Sekarang deh, nah dulu kami itu ya teknologi memang ada tapi butuh itu. Ya. Kalau kita lihat sekarang teman-teman bisa buat makalah sama mahasiswa. Dulu kami berminggu-minggu baru bisa. Jadi kalau di dalam hal ini tuh benar-benar sih organisasi yang ada itu bisa membuat kita lebih baik seharusnya, bukan lebih buruk ini. Iya, seharusnya. Oke, lanjut. Kenapa sebagai dosen? Saya kan di sini sebagai mahasiswa nih Pak. Oke. Nah, yang diaktif ke organisasi. Ada titik balik di mana organisasi ini bisa merubah Bapak atau membantu Bapak ini dari Bapak mulai S1, S2 sampai sekarang. Bapak sekarang udah S3 berarti ya Pak ya? Iya. Bapak S3 di umur berapa? Terus di umur berapa Pak? Di umur 27 lebih. 27 tahun. Cukup ya saya ya sangat-sangat itulah ya lumayan ya termasuk cepat ya Pak. Alhamdulillah kalau di Indonesia termasuk udah semuanya keren guys, udah S3 ya. Nah, kira-kira pas Bapak aktif di organisasi apa nih yang membantu Bapak dan yang bisa membantu Bapak dari S1 nih, S2, S3 kan dari S2, S3 ini penelitiannya berbeda-beda nih, S2 penelitiannya apa, S3 apa gitu kan Pak. Iya. Nah, kan memiliki cerita masing-masing kan Pak. Iya. Oke.
Oke, sebelum ke organisasi saya ingin sedikit cerita terkait dengan studi S1, S2, S3 mungkin jadi pandangan teman-teman nanti kalau melanjut studi S2 atau S3. Jadi di S1 itu adalah salah satu wahana ya, saya bilang wahana ya, untuk kita bermain, untuk mengeksplor diri kita, bagaimana beradaptasi dengan organisasi kampus dan sebagainya. Tapi kalau di S2 itu wahana main-main lagi. Kalau tadi main-main juga. Ya kenapa kalau di S2 itu kita main-mainnya 3 hari? Karena di Magister itu kita cuma singkat. Ya Magister itu cuma 1,5 tahun, 1 tahun. Itu kita udah lulus Magister. Jadi secara teori pun kita susah untuk menyerap 100% itu susah. Nah kalau teman-teman besok itu mau lanjut studi atau benar-benar memahami apa yang Anda sukai di bagian pengajaran, itu memang sih. Dia betul-betul memahami bahwasanya kuliah itu seperti ini. Susahnya itu seperti ini. Di S1 teman-teman baru ngumpulin satu artikel atau nge-review satu artikel udah menang. Ya, apalagi ditulitin. Ya, apalagi ditulitin. Nah kalau di S3 itu ratusan artikel harus kita mengikuti. Itu pandang dia. Nah terkait dengan pertanyaan tadi, ada nggak satu titik balik di mana organisasi itu berubah? Nah, ada. Organisasi, sebelum saya masuk organisasi saya masuk laki-laki yang introvert. Saya katakan introvert karena ketika dulu ya, ketika ada tamu di rumah itu saya tidak keluar. Saya selalu di kamar dan sebagainya, itu ya udah lama sih pas SMA. Tapi ketika masuk di S1, masuk di organisasi, mau nggak mau jadi paksa untuk sudah bisa. Ya minimum perkenalan diri. Ya itu titik di mana saya merasa bahwasanya organisasi mengubah hidup. Dan sampai saat ini saya juga bisa, mungkin tidak terlalu confidence, tapi istilahnya confidence, percaya diri dengan saya sendiri, tapi tidak terlalu, karena kalau dimas nanti sama-sama. Jadi titik tersebut yang merubah saya untuk sepertinya organisasi adalah wadah yang tadinya bisa membuat saya lebih mengenal dunia, mengenal diri saya, dan mengenal banyak orang. Karena di organisasi itu kan banyak ya tipikal orang-orang yang misalnya tidak hanya satu kepala. Kalau penentuan acara A, B, C, D itu kita bisa cocok. Dari situ juga merubah pandangan saya bahwasanya manusia itu ternyata unik, ya, unik dan punya ego masing-masing. Beda juga emang. Pasti beda banget sih. Ya, masih beda, pasti berbeda. Ya, berbeda dalam memandang satu objek. Jadi yang saya dapatkan di organisasi ini. Tapi berarti menurut Bapak untung rugi kalau mau masuk organisasi. Misalnya mau masuk baru S1 gitu kan, masih menuju S1. Terus untung apa ruginya tuh masuk organisasi gimana? Lebih baik masuk organisasi atau enggak nih di meeting yang kita ada? Oke. Ini relate-nya ke IPK nanti ya. Tapi gini, organisasi itu sangat menguntungkan sebenarnya. Betul-betul menguntungkan. Kenapa? Saya tidak bisa menjadi mungkin lulusan terbaik ketika tidak ada pengalaman organisasi. Ya, karena dulu ketika saya S1 itu ada syarat untuk menjadi wisudawan terbaik harus berorganisasi. Makanya saya organisasinya sampai bisa 7. Ya, tidak pernah berhenti. Jadi organisasi itu menguntungkan sebenarnya. Jadi berbahagialah teman-teman yang ikut organisasi karena besok itu punya pengalaman yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain yang tidak berorganisasi. Apalagi per divisi kan ada ya BPS. Kalau di tingkat kan ada, ataupun fakultas kan ada gubernur dan sebagainya. Kalau HM itu kan ada divisi masing-masing. Itu kan teman-teman punya apa namanya sini keterampilan masing-masing. Ya kan, keterampilan teman-teman di sini memang KP-nya bisa membuat Anda ataupun kita ataupun teman-teman menjadi lebih baik, menjadi mahasiswa yang paham ternyata untuk di sini menangani satu perkara itu dibutuhkan banyak hal. Ya. Misal kalau kita saling marah-marahan harus ada panduan yang kita bicara
penelitian. Pada dokter ini siapa yang katakan si penenang penasihatnya. Katanya di organisasi itu penting sekali juga peran-peran dari dosen, dari prodi, dari sebagainya. Karena bisa jadi HMJ itu kehilangan marwahnya manakala tidak terkontrol. Nah, kita butuh orang-orang yang bisa menasehati. Sebagai penengah gitu ya Pak. Nah, oke Pak, kita mungkin ada di penghujung acara, tapi kita punya segmen spesial. Oke, segmen itu. Ya, karena kita juga udah open general nih buat teman-teman mahasiswa umum yang mau nanya-nanya. Nah, kita ada buka kolom NGL buat teman-teman gitu Pak. Nanti Bapak menjawab dari pertanyaan teman-teman media sosial. Oke. Mungkin langsung bisa dibacain aja. Oke, yang pertama, apakah ada perbedaan kultur atau budaya organisasi yang Bapak ikuti dulu dengan organisasi yang sekarang Bapak lihat? Oke, perbedaan culture ya. Iya Pak. Hampir-hampir tidak ada yang berbeda culture-nya. Cuman culture yang saya maksud tidak ada bedanya itu adalah gini, senioritas sama junioritas itu pasti ada. Itu yang melekat di saya bahwasanya kita kayak harus sendiri jauh sama senior. Ya. Tapi lagi-lagi kan kita bicara struktural. Dan yang mungkin yang paling berbeda ya culture-nya. Dulu tuh kalau kita rapat itu tuh betul-betul rapat di organisasi dan kita saling memandang satu sama lain. Tapi kalau sekarang kita rapat itu kita selalu pandang HP dan sebagainya, kayak kesan romantisme. Iya. Semuanya sebenarnya. Iya. Jadi kayak ada sih, tapi karena kita tidak dianggap di dalam forum tersebut. Karena HP aja yang menjadi fokus kita. Tapi satu lagi, kita juga tidak bisa di sini menutup mata bahwasanya kan itu pengaruh dari teknologi. Jadi culture yang ada saat ini itu memang itu sih terkait dengan penggunaan teknologi yang berlebihan. Sehingga istilahnya di situ me time kita ketika rapat itu kurang dapat ya Pak ya. Betul, karena kayak sibuk dengan HP-nya sendiri, entah orang lagi ngomong satunya lagi scroll TikTok dan sebagainya. Nah, itu yang saya rasakan ya. Dan saya capture banget itu, entah itu dan nggak enaknya di sini adalah kadang-kala memang tidak bisa kita hindari. Ya mengapa tidak bisa dihindari? Karena kita memang ditunggu di acara yang lainnya, sehingga mengakibatkan was-was itu sih teman-teman semua untuk perbedaan terkait dengan culture. Oke, lanjut mungkin bisa di pertanyaan kedua Kak. Oke, yang kedua, apa sih mungkin hal-hal kecil yang didapat di organisasi tapi bermanfaat banget di masa depan, apalagi dengan melihat perjalanan Bapak dari mahasiswa yang aktif organisasi dan sekarang menjadi dosen? Oke, hal kecil ya. Hal kecil yang saya dapatkan adalah on time. Itu kecil banget, on time. Tapi ternyata impact-nya itu gede banget sampai sekarang. Kenapa saya katakan gede banget? Saya bisa masuk ke Unimus pun sebagai dosen itu gara-gara itu on time. Ya, on time menyelesaikan S3, on time menyelesaikan S2, on time menyelesaikan S1. Nah, karena tanpa disadari kan itu kadang ya, wah nanti dulu, toh nanti kan teman-teman yang lain belum paham. Tapi sadar atau tidak sadar, sebenarnya itu berpengaruh untuk kedepannya dan itu bisa membentuk pribadi kita. Kalau kita udah terbiasa on time, itu tidak akan ada istilahnya A, B, C, D, kita alasan dan sebagainya. Kalau memang nggak bisa, nggak bisa. Itu yang saya pegang sih. Itu kecil tapi menurut saya pribadi impact-nya gede banget buat saya. Pribadi loh ya, pribadi sebagai seorang yang ya pernah jadi mahasiswa, walaupun sekarang dia jadi bangsa. Berarti tetap ke waktu lagi ya Pak? Yes. Time is money guys. Ya, prinsip saya emang time is money, and then money itu bukan berarti selalu uang. Iya. Ya, karena di sini tuh saya mengartikan time is money itu satu relasi. Yang kedua sharing, karena di situ ada pasti. Jadi tidak boleh kita memandang bahwasanya money itu adalah duit. Tapi dari relasi tadi kita bisa dapetin namanya the real.
lanjut. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, karena mungkin kita cuma buka 3 pertanyaan dia ya Kak ya. Oke. Oke, yang terakhir, apa pandangan dan harapan Bapak tentang organisasi mahasiswa khususnya untuk HMJM? Aduh, bener banget di dalam banget ini Pak. Pandangan Apa ya. sih? Untuk HMJM ya, pandangan saya saat ini Anda itu sudah lebih baik dibandingkan dulu ya. Karena saat ini teman-teman itu banyak sekali fasilitas yang mendukung program-program kerja di HMJ. Kalau dibanding dengan saya dulu itu kayaknya berbeda. Ya, untuk mengadakan makro saja itu kita harus ibarat kata gelut-gelutan sama pihak pimpinan. Karena kan melibatkan semua mahasiswa donatur dan itu tidak, ya kadang tidak sesuai dengan apa yang kita dan ya, tapi sisi lain kita bisa membuat ya saya pribadi lebih masalah itu bahwa saya kalau ada masalah ya sudah kita jalani aja. Memang kalau bisa diminta untuk pertanggungjawaban terus mungkin itu sih teman-teman untuk pertanyaan yang terakhir tadi dari netizen. Dari netizen betul. Dari netizen, apakah sudah cukup membantu atau masih kurang? Nah, oke Pak, sudah membantu. Dan sebagaimana yang tadi saya bilang, kalau tadi adalah pertanyaan terakhir. Tapi kita dari podcast juga punya kayak ibaratnya kayak jargon atau apa gitu namanya. Ya jargon atau kurang lebih. Jangan. Ya. Itu bukannya yang kayak syahrinya gitu ya? Kamu Jargonnya apa? Kata lagi ini Pak, open the door, open your mind. This is our podcast. Let's hear Kastra. Agak panjang ya? Iya, Bapak tinggal ngomong let's hear Kastra aja. Oke. Oke Pak. Oke. Oke. Tagline, open the door, open your mind. This is our podcast. Let's hear Kastra. Oke. Terima kasih Pak. Dan jadi pada dari waktu. Thank you and